Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Gedeng Muradanan Ajeng atau saya akrab dipanggil Rahde dengan NIM 23150051024 dan di video ini saya akan menjelaskan mengenai program pengenalan pola atau pattern recognition yang sudah saya buat dan di mana di sini saya menggunakan dua metode perhitungan yaitu ada histogram projection dan juga crossing untuk mengenali gambar-gambar yang sudah saya sediakan. Oke, sebelum masuk ke program saya, untuk demonstrasinya, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai program saya, di mana di sini tentunya program ini tuh saya buat dengan metode rule base ya. Jadi tidak menggunakan machine learning, ya, tapi dia itu malah menggunakan ekstraksi fitur citra dan juga aturan logika. Nah, untuk menentukan gambar tersebut, gambar yang diinputkan itu termasuk eh, bentuknya apa dia gitu, sesuai dengan rule yang sudah saya buat. Nah, program ini itu mampu mengenali beberapa bentuk seperti yang sudah ada di sini di folder Polates. Di sini ada bulat, ada dua bulat, ada satu donat, satu kotak, ada empat arah Lego, lalu ada dua jenis persegi panjang, ada persegi panjang horizontal dan juga vertikal, masing-masing ada dua gambar, lalu ada segitiga, ada dua citra segitiga. Nah, kalau tahapan utama dari program saya itu bisa digambarkan seperti yang pertama itu import seperti yang sudah terlihat di kode di atas. Ini ada import dulu, setelah diimport itu ada tahap pre-processing data. Pre-processing data ini yang dimaksud data adalah citranya, di pre-processing dulu citranya, lalu dikonversi citra biner itu ke grid untuk grid ya, lalu diekstraksi fitur-fiturnya dari citra tersebut, lalu diklasifikasi berbasis rule yang sudah dibuat, lalu setelah itu di akhir baru bisa diuji input citranya dia apakah bisa mengenali atau tidak. Jadi untuk mempersingkat waktu kita langsung masuk ke penjelasan kode sedikit. Jadi di yang pertama ini tentunya ada import ya, ada empat import, import CV2, NumPy SNP, OS dan juga from PIL import image. Jadi kalau di CV2 ini digunakan untuk pengolahan citra digital ya dengan menggunakan OpenCV seperti membaca gambar, mengubah ukuran gambar dan juga thresholding. Lalu di NumPy SNP NumPy ini adalah library untuk operasi numerik untuk memanipulasi array. Lalu untuk di OS ini library yang saya gunakan karena program ini berinteraksi dengan sistem file seperti membaca isi folder, lalu mengecek apakah path adalah file atau folder gitu karena nanti bisa dilihat ketika demonstrasi. Lalu yang terakhir ada PIL image ini, PIL itu adalah Python Imaging Library. Python Imaging Library itu adalah library yang digunakan untuk memanipulasi gambar. Oke, setelah import kita masuk ke pembuatan class program. Di sini bisa dilihat class pattern recognition program. Di mana kelas ini tuh digunakan untuk mengorganisasi fungsi dari program ini, lalu juga dia itu menyimpan metode pengolahan citra, lalu juga memudahkan penggunaan kembali kodenya. Lalu selanjutnya setelah tahap preprocessing kita masuk ke tahap konversi gambar ke biner. Konversi gambar biner ke grid ya di sini sesuai yang sudah saya catat. Di mana di tahap ini itu eh, fungsi ini tuh digunakan karena eh, kita harus menyamakan ukuran dari citra yang ingin kita olah, lalu kita juga mungkin bisa menggunakan noise jika gambar itu mungkin noise, tapi kebetulan di data ini tidak, lalu juga mempermudah analisis bentuk dari objek gitu. Lalu di sini juga ada kita reshape gambarnya. Di sini di pre-processing, masih di pre-processing, maaf, masih di pre-processing. Kita ada image CV2 resize, kita samakan ukurannya 80 kali 80 pixel. Lalu di bawahnya itu kita ada thresholding, yang dimana thresholding ini untuk mengubah gambar grayscale menjadi gambar binary ya untuk jaga-jaga saja. Lalu juga parameter yang digunakan di sini ada untuk parameter itu trace binary ENV itu untuk membalik warna sehingga objek menjadi putih dan background itu menjadi hitam ya. Lalu untuk trace Otsu ini metode otomatis untuk menentukan nilai threshold terbaik berdasarkan distribusi histogram dari citranya.
Lalu setelah itu kita return hasil preprocessingnya itu yang akan digunakan pada tahap berikutnya gitu. Nah, selanjutnya di tahap konversi gambar binar ke grid. Nah, di sini fungsi yang digunakan itu adalah kita mengubah citra binar menjadi representasi grid berupa matriks 0 dan 1 gitu. Jadi di sini P dan L ini, P yang saya maksud ini adalah panjang citra, itu jumlah barisnya, lalu L itu jumlah kolomnya atau lebarnya lah gitu saya buat di sini. Lalu di sini kita membuat list gridnya dengan grid sudah ada kurung siku. Lalu dilakukan loop di sini for i range sebanyak p sebanyak barisnya untuk membaca setiap baris dan juga dimasukkan ke list dimasukkan ke row. Lalu setelah itu saya buat looping lagi sekali untuk sebanyak kolom for J in range L tadi yang saya bilang lebarnya itu sebanyak kolomnya. Nah, lalu setelah itu dalam setiap pengulangan itu kita konversi pixel menjadi nol atau satu, yang dimana jika pixel bernilai lebih dari nol maka dianggap sebagai objek dan diberi nilai satu gitu. Jika tidak sebaliknya. Lalu setelah itu setelah semua selesai di return lagi ke grid. Terus selanjutnya ada tahap ekstraksi fitur. Nah, di mana di tahap ekstraksi fitur ini, di tahap ekstraksi fitur ini, fungsi dari ekstraksi fitur ini kita gunakan untuk mengambil karakteristik penting dari objek yang ada di citra. Fitur ini juga digunakan, fitur yang digunakan itu adalah histogram projection dan juga crossing yang saya gunakan. Yang mana di sini untuk membaca gambar dulu, di sini ada image, imread, itu adalah gambar dibaca dalam formatnya, terus juga mengecek apakah gambar ditemukan. Di sini if image is none, non, return none, itu berarti gambar tidak ditemukan. Lalu kita di sini ada pre-processing lagi seperti yang di atas, dikonversi ke grid, lalu setelah itu menentukan bounding bounding box ya namanya, menentukan area objeknya gitu. Jadi program ini mencari area objek agar hanya bagian objek yang dianalisis. Jadi mengandung baris yang mengandung objek gitu. Oke, setelah itu di bawahnya itu kita di ini tadi kan di bagian untuk bounding box di sini, lalu setelah itu kita ada di sini kondisional jika dia tidak tidak ada objek ya di return none gitu. Lalu ini untuk menentukan batas objeknya di sini jika apa namanya kita menggunakan atas bawah itu objek row yang nol, objek row min satu, lalu kiri kanan objek kolom maksudnya, lalu itu yang nol, objek kolom nol, dan kolom min satu gitu. Lalu selanjutnya di sini ada metode histogram, yang mana histogram ini digunakan untuk melihat distribusi pixel objek pada baris dan kolom. Ya, jadi horizontal projection gitu. Di sini yang pertama ya horizontal projection itu kita menghitung jumlah pixel objek pada setiap baris, untuk vertikal ya setiap kolom. Lalu di bawahnya ada metode crossing, di mana metode crossing ini untuk menghitung jumlah perubahan antara background ke foreground gitu ke objeknya. Nah, di sini ada function crossingnya untuk menghitung crossing, berapa jumlah crossing pada satu baris atau kolom. Lalu setelah itu di sini ada padded, itu adalah menambahkan background di awal dan akhir. Padded 0 plus line plus 0. Em, Lalu kita menghitung perubahan nilainya. Perubahan nilai dengan di return ini kita menghitung perubahan nilai. eh jadi setiap perubahan dari nol ke satu atau satu ke nol itu dihitung sebagai crossing, terjadi crossing di sana. Lalu di sini ada dua crossing ya, ada crossing secara horizontal dan juga vertikal gitu. Setelah itu di return fiturnya, semua fitur itu dikembalikan ke dalam bentuk bisa dibilang
saya bilang sih dictionary atau kamus gitu ya, dikembalikan ke sana. Lalu setelah itu baru diklasifikasi ini, diklasifikasi shape, itu masuk di kondisional ya, di rule-nya ini. Sekarang kita masuk klasifikasi shape. Jadi yang pertama itu kita eh, di sini fungsinya dari tahap klasifikasi ini itu adalah menentukan bentuk objek berdasarkan aturan logikanya, rule base-nya. Kita mengambil fitur tentunya di sini ada lebar dan panjang dari citra itu, terus ada horizontal projection-nya, ada vertical projection, lalu ada maksimal, ada max horizontal crossing dan max vertical crossing di sini yang saya buat. Lalu di sini ada rule pertama, di sini ada detect Lego jika dia eh, ini adalah kondisi di mana cita itu di-detect sebagai Lego, si Lego. Jadi Lego itu memiliki tonjolan sehingga crossing itu lebih banyak. Jadi saya membuatnya di sini rule jika max vertical cross itu lebih besar sama dengan 6, ditentukan apakah Lego itu menghadap ke kiri atau ke kanan gitu. Dan seterusnya ini di bawah ada jika dia horizontal juga sama ruler seperti itu. Dia bisa di sini dia menentukan apakah dia menghadap ke bawah atau ke atas Legonya. Lalu deteksi donat di sini deteksi donat itu ya seperti gambar donat seperti citra donat yang mana tengahnya itu ada lubang. Jadi donat itu bisa dihitung crossingnya. Jadi karena di tengahnya ada lubang sehingga crossing tinggi pada kedua arah. Makanya saya di sini membuat if max horizontal cross itu lebih besar atau sama dengan 4, dan juga maksimal dari vertical cross itu lebih besar atau sama dengan 4 itu di termasuknya dia donat yang saya buat. Lalu selanjutnya di sini deteksi segitiga yang dimana jika bagaimana cita itu dikatakan segitiga jika distribusi piksel berbeda dari atas ke bawah karena di pola tes ini ada segitiga yang ke atas dan yang ke bawah begitu. Lalu selanjutnya di eh, deteksi untuk termasuk persegi atau persegi panjang itu kita berdasarkan rasio lebar dan juga tinggi dari objeknya. Jadi, di sini kan saya ambil rasionya itu lebar panjang, lebar dan panjang. Jadi jika rasio itu mendekati 1, maaf jika mendekati 1 itu termasuknya persegi. Jika dia lebih besar panjangnya, maka dia termasuk, jika dia lebih besar, rasionya itu lebih besar, dia termasuk persegi panjang yang horizontal. Jika lebih kecil rasionya, dia termasuk persegi panjang yang vertikal, begitu. Oke, lalu selanjutnya masuk di program utama ya di sini di bawahnya. Ini program utama itu sebenarnya di sini adalah program yang dijalankan untuk mendeteksi dari pola. Seperti biasa, di sini ada recognizer kita panggil lagi kelas yang di atas tadi. Lalu di sini adalah bagaimana skema program ini berjalan. Jadi dia pertama akan menampilkan masukkan pet gambar, folder segala macam. Oke, bisa langsung kita coba ya di sini untuk tidak terlalu lama-lama lagi. Kita coba run. Oke, di sini dia menampilkan dia meminta input pet dari gambar yang ingin citra yang ingin diperiksa termasuk bentuk apa. Kita bisa copy pet lalu kita paste, lalu kita enter. Oke, bisa dilihat di sini saya memasukkan pola bulat, dia hasil klasifikasinya benar bulat. Saya masukkan yang kedua sebagai pembeda, masih bulat juga hasilnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke donat, citra donat. Di sini bisa kita copy path, hasilnya benar donat. Di sini kita bisa cek ya, biar tidak salah. Di sini tadi yang bulat pertama memang benar bulat, bulat kedua, lalu donat, lalu selanjutnya kotak di sini. Oke, sekarang kita balik lagi ke sini. Kita tadi sudah sampai di donat, kita periksa kotak sekarang. Ada hasilnya square, benar, hasilnya persegi. Lalu di Lego down, ini adalah Lego yang menghadap ke bawah, seharusnya dia Lego bawah, benar. Lalu Lego left ini Lego yang menghadap ke kiri, benar juga hasilnya di sini. Lego right, benar, dia terdetek sebagai Lego menghadap ke kanan. Dan Lego up ini yang harusnya menghadap ke atas, Lego atas. Oke, selanjutnya. Biasanya bisa kita lihat juga ya, Lego down itu dia huruf seperti huruf E dan itu dia menghadap ke bawah, Lego left ke kiri, Lego right ke kanan, dan Lego up menghadap ke atas.
Kita balik lagi. Sekarang kita mencoba persegi panjang. Persegi panjang di sini persegi panjang horizontal. Jadi kita cek apakah benar panjang datar betul dia memanjang secara horizontal. Kita coba lagi ke persegi panjang datar yang kedua sebagai bukti apakah dia benar-benar bisa dan ternyata memang benar dia bisa menebak dia termasuk horizontal. Lalu ini untuk yang vertikal, apakah berhasil diperiksa? Betul, dia berhasil memeriksa vertikal. Kita coba lagi satu, lagi sekali, vertikal juga. Jadi kita cek di sini memang benar dua citra ini adalah segi panjang yang lebih memanjang ke arah vertikal. Lalu yang terakhir adalah untuk citra segitiga. Kita lihat di sini hasilnya segitiga atas, yang dimana maksud dari segitiga atas itu adalah dia memanjang ke atas begitu. Oke. Mungkin situ saja yang saya bisa jelaskan dari program saya dan juga saya demonstrasikan. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan yang kurang berkenan di hati teman-teman semua dan juga di hati Bapak Windu sebagai pengampu mata kuliah pengenalan pola. Saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Saya mohon bimbingannya selama satu semester ke depan. Semoga saya bisa berusaha yang terbaik untuk menyelesaikan semua tugas yang diberikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup video ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.